Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Farhan Hakim. Nah, di sini saya nggak sendiri. Di sini saya ditemani nama teman saya. Ya, saya Pandiarko Satria Pratama. Saya akan Nah, membawakan novel yang berjudul Sang Alkamis, dan teman saya akan membawakan novel yang berjudul Veronica memutuskan mati. Nah, kita kayaknya langsung aja ya dibahas ya. ya Nah, lu ini tahu sebenarnya ngomong Paulo dulu. Coelho gak sih? Ya, Paulo Coelho itu Nah, seorang penulis, seorang ya, jadi novelis. dia tuh lahir di Brazil pada 24 Agustus. Nah, dia ini nulis novel yang paling terkenal. Nah, dia merupakan salah satu penulis dengan karya yang paling banyak dibaca di dunia saat ini. Paulo telah menerima sejumlah penghargaan internasional atas karya-karyanya, termasuk Crystal Award dan Forum Ekonomi Dunia. Tapi tahu gak sih kalau Paulo Coelho itu pernah masuk rumah sakit jiwa kayaknya. Kalau Dia nggak tahu. salah 3 kali. Oh, Jadi pas dulu kecil tuh dia udah ada bakat nulisnya, cuma orang tuanya nggak setuju. Akhirnya dimasukin ke rumah sakit jiwa. Nah, Coelho ini berusaha menghubungkan dirinya dengan pembaca dengan menginspirasi mereka untuk menemukan kekuatan dan dalam kelemahan, harapan dalam kesulitan dan terang dalam kegelapan. Karya-karyanya tuh kayak Veronica memutuskan mati, terus Sang Alchemist juga kan yang tadi. Nah, kayaknya langsung dibahas aja deh karya-karyanya. ya, Mungkin dimulai dari Sang Alchemist dulu ya. ya sangat optimis. Oke, kalau yang dari yang gue baca novel Sang Alchemist itu bercerita seorang anak gembala yang bernama Santiago. Dia perjalanan dari rumahnya Spanyol menuju padang pasir buat mencari harta karun yang istilahnya itu tersembunyi di piramida Mesir. Hmm, Nah, harta Nyari karun harta itu karun gitu ya. ya nyari harta karun. Nah, harta karunnya itu muncul dari dalamnya. Nah, kan untuk mewujudin mimpinya dia ngelakuin tuh eh, perjalanan istilahnya perjalanan atau berkelana lah dari rumahnya untuk mencari harta karun tersebut. Nah, di perjalanan itu dia ketemu sama perempuan namanya Gypsy. Lalu ada anak kecil yang mengaku kalau dirinya itu adalah raja dan seorang alkemis. Semuanya itu ngasih tahu apa istilahnya ya, menunjukkan jalan ke Santiago untuk menemukan harta karunnya. Nggak ada yang tahu tuh istilah harta karunnya apaan. Tapi ini apa namanya, dalam perjalanan mencari hartanya, Santiago tuh menyadari bahwa kekuatan untuk mencapai impian sejati ada di dalam dirinya dia sendiri. Eh, dari perjalanannya itu dia menyadari kalau eh, apa ya, kita tuh harus berani ngambil resiko untuk apa, untuk ngambil, untuk menemukan impian yang kita pengen gitu. Nah, kalau menurut Jadi novel jadi si memberikan pesan si yang Al, Al inspirasional buat kehidupan kita untuk berani dan berani mencari makna hidup gitu. Itu sih. jadi akhirnya itu dia dapat harta karunnya. Dapat. Jadi dia tuh pas harta karunnya mau ketemu, pas sudah mau nyampe piramidanya gitu, yaitu ini apa namanya, eh ketemu dua orang itu, dua orang terjaga piramidanya gitu. Taunya si Santiago itu malah dipukulin. Nah, dari dipukulin itu, yang penjaga piramidanya itu malah kasihan balik ke Santiago. Akhirnya sama yang penjaga piramidanya itu, dia tuh malah apa ya, ngasih tahu Santiago bahwa sebenarnya hartanya itu cuma dibakar, bukan di piramidanya itu disimpannya, tapi di Spanyol di dekat rumahnya Santiago. Dia tuh harta karunnya terkubur di bawah pohon pohon-pohon gitu di daerah Spanyol dekat rumahnya Santiago gitu.
Tapi di harta karunnya ada isinya nggak sih? Nah, isinya itu isinya itu nggak ditunjukkan di bukunya gitu. Isinya tuh kayak apa ya? Ya isinya tuh nggak ditunjukkan di bukunya. Jadi isinya tuh pokoknya cuma Santiago udah nemu harta karun dan dia tuh punya pasangan hidup gitu. Apa bertemu dengan pasangan hidupnya. Ya jelas tuh ya di dalam bukunya itu nggak diceritakan secara detail isi harta karunnya apa, tapi ya udah Santiago berhasil menemukan harta karunnya gitu. Jadi, Oh, oke. Jadi kayak gitu. iya. Langsung aja deh ke novel yang gue baca, yaitu Veronica Memutuskan Mati. Oke. Nah, di sini tuh di novel ini uh, ceritanya di latar di sebuah negara pecahan Yugoslavia, tepatnya di Slovenia. Nah, di situ Iya. tuh ada wanita dewasa berusia 24 tahun bernama Veronica. Jadi dia di hidup yang ke-24 tahun itu dia udah merasakan yang namanya cukup lah di hidupnya. Terus dia bosen kan, dia nggak tahu harus ngapain lagi di umurnya yang kayak gitu. Jadi dia memutuskan mati. Nah, dia mutusin buat mati dengan minum beberapa pil tidur dengan dosis yang tinggi, yang membuat dia pingsan gitu kan, tidur pokoknya. Nah, alih-alih dia mati, ternyata dia malah bangun di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa bernama Villette. Nah, di rumah sakit jiwa itu dia ketemu teman namanya Mari. Nah, yang nemenin dia di rumah sakit jiwa itu. Uh, Han, jadi Mari ini kayak punya perjalanan astral gitu loh. Dia bisa Han, perjalanan astral Han, kayak kayak sorry Han, kayak mimpi gitu. Han. Ya. Agak diulang yang tadi apa namanya Veronica bangun di rumah sakit. Soalnya tadi lu ngelek patah gitu. Oh iya. Jadi Veronica nggak langsung mati gitu. Dia malah bangun Iya. di sebuah rumah sakit namanya Villette. Nah, Mari. di rumah sakit itu dia punya teman namanya Mari. Iya. Jadi si Mari ini punya kayak penyakit perjalanan astral gitu loh. Gara-gara cinta yang gak mungkin sama Halusinasi. halusinasinya dia Iya. gitu. Ya. Jadi akhirnya dia bisa perjalanan astral gitu. Jadi Perjalanan kayak nyambung astral yang loh dunia, gimana itu? Kan nyambung maksudnya dunia nyata sama dia astral. dia Jadi itu halusinasi gitu sama apa? Perjalanan enggak, tentang ceritanya dia tuh gimana? awalnya tuh percintaan dia halusinasi. Oh, Sampai akhirnya lama kelamaan dia bisa perjalanan astral gitu. perjalanan Jadi astral. misalnya nih kayak kayak misalnya dia lagi mimpi gitu, bisa hidup di dalam mimpinya gitu, di hidup, Han, sebentar, jadi Han. nyambung kehidupan nyata. Han, sebentar. Suara Iya ya. ini tadi lu patah. Misalnya dari apa? Sorry. Hah? Misalnya perjalanan spiritual dia yang seperti apa? Misalnya Ya, misalnya mimpi gini nih. Dia mimpi di dalam rumah sakit jiwa itu, dia ke sebuah ruangan gitu. Nah, di ruangan itu dia bisa nyambung ke dunia nyata. Jadi di dunia nyata itu nyambung sama mimpinya dia. dunia nyata nyambung sama dunia dia, jadi dia nggak bisa bedain gitu mana di dunia nyata dia, mana Dia dunia enggak, dia bisa bedain akhirnya. bisa bedain karena sembuh dari penyakit jiwanya Mak- atau gimana? Enggak, itu emang penyakit jiwanya dia, si Mary itu. Oh iya. Si Mari. Hmm. Nah, kemudian balik lagi ke Veronica ya. Veronica itu ternyata lama kelamaan dia dikasih tahu sama dokternya bahwa dia itu hidupnya nggak lama lagi. Hidupnya nggak lama. Kayaknya cuma tinggal 5 sampai semingguan gitu loh. Iya. Karena kata dokternya jantungnya itu udah nggak kuat gara-gara minum obat tidur. Akhirnya si Veronica ini kayak pengen bunuh diri aja gitu. Pengen minum pil lagi biar dia nggak nunggu kematiannya. Iya. Kayak buat apa kan nunggu kematiannya? Mendingan langsung sekarang gitu. Langsung mati ya, dia udah capek banget tuh Iya. sama kehidupannya, udah stres. Iya. Nah, akhirnya ternyata Veronica ini akhirnya nggak jadi mati.
ternyata dokternya itu berbohong. Ya. Jadi si dokter Igor ini dia bohong supaya dia lagi meneliti tesis gitu loh. Tesisnya itu kayak bagaimana seorang manusia jika dikasih tahu umurnya sisa berapa, apa yang dilakuin gitu. Oh, Jadi kan jadi kalau manusia dikasih tahu sisa umurnya, manusia tersebut pasti ngelakuin sesuatu yang bakal 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 diingat sama hidupnya gitu loh. ya. Jadi si karakter utamanya ini jadi kelinci percobaan doang gitu ya buat dokter gitu ya. Nah, Oh, iya bisa. Nah, nggak, di sini keunggulan dari novel ini tuh kayak gampang dibaca gitu loh. bahasanya mudah Kayak nggak dimengerti. harus bahasanya mudah dimengerti, Ya, dan pastinya ini kayak bermakna banget. buat kehidupan lu gitu. Kayak banyak Iya. makna yang bisa diambil, banyak pelajaran hidup yang bisa diambil gitu ya dari novel yang lu Iya, baca. jadi kita harus harus tetap hidup, dimana orang-orang hidup ini kan pasti buat buat hidup, nggak bakal nyari mati kan. Iya, Kita buat survive buat ngejalanin hidup lah. gitu aja sih. Oh gitu aja. Iya. Nah kalau keunggulan di novel Alchemist nih yang aku baca, oh, penyajiannya itu menarik banget ya kan. Mulai dari perjalanan hidup karakternya sampai plot twistnya gitu. Nah bahasa yang digunakannya tuh sederhana. Jadi buat kita nih yang istilahnya jarang baca novel, kayak itu apa namanya pembaca biasa gitulah, yang sekedar pengen hiburan doang buat Awam baca ya, buku. Iya awam. masih masih awam. Iya itu mudah dimengerti banget. Dia tuh bahasanya nggak bertele-tele to the point. Nah cerita yang di cerita yang disajikan di novel itu juga menarik karena buat kita ya buat kita sebagai pembaca termotivasi akan impian kita ya kan, kita jadi eh, tergerak lah buat mewujudkan mimpi kita dengan kisahnya si Santiago itu. Nah, di cerita itu eh, menggambarkan sebuah pencarian jati diri dan mewujudkan mimpi. Nah, di novel Sang Alchemist ini banyak tuh plot twist yang diberikan supaya pembacanya tuh nggak jenuh gitu, nggak sekedar ikutin jalan ceritanya si Santiago doang. Itu sih yang gue baca. Jadi kita gampang jenuh lah baca novel-novel gitu. Bosen Si ya. ya Sang Alchemist itu. Itu sih paling yang gue alamin pas baca novel si Sang Alchemist. Nah, Mungkin terus langsung di persamaan dan perbedaannya aja kali ya. ya persamaan berbedanya boleh. Nah, jadi persamaan dari novel itu sama-sama temanya tuh kita sama. Iya, Sama-sama mengangkat tema perjalanan mencari hidup. makna hidup. Perjalanan hidup. Iya, jadi kalau di Veronica memutuskan mati tuh jadi Veronica mencari makna hidup dia tuh apa? Di hidup dia setelah umur 24 itu dia mau ngapain? Dia udah nggak tahu harus ngapain. Oh, Jadi di tema itu diangkat. setelah divonis itu apa lebih ke apa ya, nge-expose kehidupannya si karakter utamanya itu ya kayak gitu. Nah, Oh, iya, iya oke. gitu. Jadi bermakna karena mengangkat mencari makna hidup gitu melalui kematian. Iya melalui dia. Kalau di Alchemist apa? Kalau di Alchemist tuh gimana ya? Alur ceritanya kan dia dari apa ya? Dari istilahnya tuh yang biasa aja sampai ke yang jadi apa ya? Istilahnya kayak jadi pahlawan gitulah. Karena si Mm-mm. karakter utamanya ini berhasil ngewujudin mimpinya gitu, mimpinya dalam mencari harta karun yang terpendam di piramida. Tapi padahal bukan di piramida, itu masih di Spanyol dekat rumahnya dia. Ya, kan? Ya kalau menurut gua eh dari persamaan ini ya itu sih sama-sama mencari alur Makna hidup ya. ya makna hidup, mewujudkan makna Nah, hidup lah dari nah lanjut di perbedaan mungkin.
Bedaan. Perbedaannya mungkin di alurnya nih. Nah, Kalau di Veronica memutuskan mati itu alurnya kayak maju mundur gitu loh. maju Jadi mundur. bisa tiba-tiba Veronica di rumah sakit Hah? alurnya. Terus Iya, tiba-tiba ada di luar gitu lagi ngobrol sama penulisnya nih. iya, Kalau gitu. Jadi kayak maju mundur. maju mundur alurnya ya. Jadi ada yang dia baik, ntar buruk lagi, baik, ntar buruk lagi gitu perjalanan ceritanya. Iya, kayak balik lagi gitu. Oh, kalau dari novel gue sih maju ya, yang gue bilang tadi, apa karena dia dari istilahnya dari cupu jadi pahlawan gitu lah, karena berhasil mewujudin impinya sih utama gue itu sih. Ya, kesan-pesan gue deh setelah baca novel itu gimana? Novel yang lu baca gitu, Veronica. Oke. Pesan-pesan gue ya, gue Eh, kayak habis baca novel ini kayak ngelihat, oh jadi makna hidup tuh gini. Jadi kita nggak boleh bosen sama hidup kita. Jadi kita tahu kita di dunia ini harus ngapain. iya, nggak boleh Itu apa aja sih. istilahnya, nggak boleh terpuruk gitu ya, nggak boleh Nggak bo- menyerah dalam. iya, nggak boleh putus asa pokoknya. Oh, itu kira-kira gitu aja tuh kesan pesan lu. Iya. Kalau kesan gue ya setelah baca novel gue, kita tuh apa ya, karena kan novel gue tuh kayak memacu ya pembacanya untuk mewujudkan mimpi ya kan. Jangan kita tuh cuma bermimpi aja, jangan cuma diem aja, tapi ya kita juga istilahnya ada langkah lah untuk mewujudkan mimpi kita ya kan. Jangan ngeremehin mimpi kita, jangan istilahnya tuh jangan gua cuma bisa mimpi aja gitu, ngapain ya kan, gak kesampaian. Jangan ngeremehin mimpi lu, jangan dengerin kata-kata orang ya kan. Oh, bodo amat lah orang mau Iya, ngomong benar. apa, yang penting mimpi lu kesampaian. Itu sih kesan gue. Nah, kalau kesan lu gimana? Maksudnya ada pesannya dong selalu baca novel. Eh, pesan atau kesan nih? Pesan tadi kesan. Oh, karang pesan ya. Iya, pesan. Eh, menurut gue nih novel ini pantas banget buat dibaca bagi orang dewasa ya. Dia orang dewasa. Karena novel ini juga ada cerita-cerita dewasanya, romance gitu. Oh iya. Nah, tema yang diangkat juga mungkin sangat dipahami untuk orang dewasa dibanding yang lebih anak-anak, karena yang dewasa tuh udah pendidikan udah bagus ya. Pembacaannya juga udah lebih bisa gitu. Gitu. Udah Mungkin gitu aja gitu aja pesan tuh. kali ya. Heeh. Pesan. Iya. Udah, udahlah. Sekiranya gitu aja kali presentasi kita, apa podcast kita ngobrolin ini gitu, novel kita. Iya. Atau masih ada yang mau dibahas lagi? Kayaknya udah deh. Udah, itu aja. Mungkin segini aja podcast seru-seruan kita. Iya, bahas novel. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Farhan Hakim. Saya Pandian Pasatria Pratama. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat